Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ibu Bintarti SPD, Ibu Huswatun Ahsana SPD, Ibu Mega Syahira SPD, Ibu Wiji Astuti SPD, Ibu Nurfitriasari SPD, dan Ibu Yuri Prastika SPD. Adapun tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran berdiferensiasi yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Randa Haja Betty Holiwarni MPD dan Ibu Dr. Azizahwati MSI. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, contoh keberagaman peserta didik di kelas. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik dibagi berdasarkan 6 kriteria, yaitu bersifat mendasar dan bersifat transformatif, konkret dan abstrak, sederhana dan kompleks, terstruktur dan open-ended, bergantung dan mandiri, lambat dan cepat. Yang kedua, berdasarkan minat peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai minat yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Minat peserta didik sangat mempengaruhi terhadap pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar menggambarkan karakteristik peserta didik yang dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti learning modalities, tipe kecerdasannya, latar belakang orang tuanya, lingkungan belajarnya, latar belakang budaya, pengalaman peserta didik sebelumnya. Contoh, kelompok 1, kelompok dengan pemahaman konsep sudah mahir. Yang kedua, kelompok dengan pemahaman konsep mulai berkembang. Yang ketiga, kelompok dengan pemahaman konsep baru mulai berkembang. Selanjutnya, teori pendukung. Yang pertama adalah teori ekologi, diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari Cornell University, Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, di mana hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Teori ekologi terdiri dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori mikrosistem adalah teori lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan yang lain. Selanjutnya, teori mesosistem merupakan teori yang mencangkup interaksi di antara mikrosistem di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Misalnya, hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah. Selanjutnya, teori ekosistem merupakan sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung. Akan tetapi, dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sebagai contoh, jam kerja orang tua bertambah yang menyebabkan peserta didik kehilangan interaksi dengan orang tuanya dalam pola asuh tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya, teori makrosistem merupakan sistem lapisan terluar dari lingkungan anak, terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai masyarakat secara umum, di mana prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapisan makrosistem akan berpengaruh pada keseluruhan interaksi di semua lapisan. Selanjutnya, teori kronosistem mencangkup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Contohnya, perkembangan teknologi dengan produk-produk turunannya. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligence atau disebut dengan teori kecerdasan majemuk, ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Harvard University, Amerika Serikat. Adapun ciri dari multiple intelligence memiliki karakteristik semua konsep intelijensi itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Dalam hal ini tidak ada intelijensi yang lebih baik ataupun lebih penting dari intelijensi
teori yang lain. Pada teori multiple intelligence, ada 8 bentuk kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematik, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Selanjutnya, teori zone of proximal development merupakan tingkat perkembangan potensial dan kemampuan pemecahan masalah secara mandiri di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu learning modalities. Merupakan gaya belajar. Adalah cara belajar sebagai suatu proses, gerak laku, penghayatan, serta kecenderungan seseorang pelajar dalam mempelajari suatu ilmu dengan cara tersendiri. Adapun gaya belajar peserta didik, yang pertama itu adalah gaya belajar visual, di mana individu tersebut akan lebih memahami ide atau informasi dalam bentuk gambar atau visualisasi daripada ide atau informasi yang disajikan dalam bentuk penjelasan. Selanjutnya, gaya belajar auditorial, di mana individu yang cenderung memiliki gaya belajar auditorial kemungkinan akan belajar lebih baik dengan mendengarkan. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik akan belajar lebih baik apabila terlihat secara fisik dalam kegiatan langsung.